أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Riyadhus Shalihin setelah setahun libur. Dan kita insya Allah akan membaca hadis nomor 209. Tahun berapa? Riyadhus Shalihin ada 4 tahun, 5 tahun udah? Kurang lebih 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Sebelum pandemi sudah ya. Sekarang kita akan membahas hadis dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Terkenal dengan kunyahnya, namun barangkali ada di antara kita tidak mengenal nama aslinya. Abu Humaid As-Sa'idi, nama aslinya Abdurrahman bin Sa'ad. Qala, beliau bercerita, Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk seseorang untuk jadi amil berasal dari suku Azdi. Di sini disebutkan di footnote. Al-Azdi adalah kumpulan kabilah dan imarah yang sangat banyak yang tinggal di daerah Yaman. Yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah. Namanya Ibnul Lutbiyah. Ala sadaqah, untuk menarik zakat. Jadi di masa silam amil itu pejabat. Maka Nabi SAW menunjuk seseorang untuk jadi amil, maka status dia adalah pejabat. Falamma qadima, ketika orang ini datang, qala, dia melaporkan, hadza lakum, ini zakat yang dititipkan untuk kalian. Wa hadza uhdiya ilayya, sementara ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha wa athna alaihi. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana muqaddimah ketika khutbah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, fa inni asta'milu rajula minkum 'alal amal. Aku telah menunjuk salah satu di antara kalian untuk melakukan tugas. Mimma wallani Allah. Tugas yang Allah berikan kepadaku, yaitu menarik zakat. Sehingga di sini ada satu pernyataan, tugas menarik zakat ini tugas dari Allah untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita lanjutkan. Ada tugas menarik zakat, ini adalah tugas dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim, ambillah harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai zakat. Sedekah di situ maknanya adalah zakat. Di surat At-Taubah ayat 103.
Allah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat masyarakat. Dan ini adalah tugas dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat berapa? 103. Lalu tugas ini beliau wakilkan kepada para amil yang lain. Nah, maka status amil itu sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan tugas dari Allah, yaitu menarik zakat. Sehingga amil zakat ini pejabat. Dan statusnya adalah orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu disadari bahwa setiap orang yang dia mengambil harta orang lain dengan cara legal, di mana status dia adalah seorang pejabat, di pundaknya ada amanah besar, karena ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fayati fayaqul, kemudian dia datang lalu bilang, hadza lakum, ini harta untuk kalian. Maksudnya adalah zakat yang ditugaskan untukku, ditugaskan kepadaku untuk aku ambil. Wa hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Afala jalasa fi baiti abi au ummi, kenapa dia enggak duduk di rumah bapak ibunya? Saya ulangi ya, ini khutbah Nabi SAW. Ketika beliau berkhutbah, beliau dalam kondisi emosi, menyampaikan peringatan tanpa nyebut nama, dan di situ ada orang yang melakukan pelanggaran. Lalu beliau mengatakan, aku mengutus seseorang untuk jadi amil, sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepadaku. Tiba-tiba dia datang, ini zakat yang dititipkan untuk kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi au ummi, coba dia duduk di rumah bapak ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuh, dia tunggu apakah ada hadiah yang datang kepadanya. In kana shadiqan, kalau betul ini adalah hadiah. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengambil harta tertentu tanpa hak, illa laqiyallaha, kecuali dia nanti akan ketemu Allah, yahmiluhu yaumal qiyamah, dan dia akan pikul harta itu kelak di hari kiamat. Fala a'rifan, jangan sampai aku mengenali seorang pun di antara kalian, laqiyallaha, yang ketika nanti ketemu di hari kiamat, yahmilu ba'iran, dia gendong onta, lahu rugha, sambil mengeluarkan suara. Suara onta itu namanya apa, Pak? Kalau suaranya sapi, melenguh. Sapi melenguh. Kalau onta, melenguh juga ya. Au baqaratan laha khuwar, atau sapi, dia gendong sapi sambil mengeluarkan suara melenguh. Au syatan tayar, atau dia menggendong kambing sambil mengembik. Summa rafa'a yadai hatta ru'iya bayadu ibtai, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sampai terlihat putihnya ketiak beliau SAW. Faqala, lalu beliau mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan peringatan ini? Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan peringatan ini? Beliau ucapkan 3 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini hadis serius banget yang mungkin ada di antara kita pernah melakukannya, sehingga perlu kita ketahui bagaimana cara tobatnya. Dan sekaligus peringatan
bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya, di masjid ini, untuk berwaspada, ya, jangan sampai mengambil apa yang bukan haknya. Ini hadis yang paling ditakuti para ASN. Ceritanya seperti ini. Ada pejabat. ASN itu termasuk pejabat enggak? Pejabat ya. Sesuai dengan tingkatan jabatan masing-masing, pejabat ini melaksanakan tugas. Baik kunjungan, tugas A, tugas B, yang intinya tugas ini melayani, boleh saya sebut klien ya. Klien negara itu apa, Pak? Masyarakat. Melayani klien atau melayani masyarakat. Sudah? Di posisi ketika dia menjalankan tugas melayani klien atau masyarakat, lalu dia diberi hadiah oleh itu klien. Misalnya dikasih bingkisan atau dikasih apapun, termasuk amplop yang mungkin nilainya nggak seberapa. Ya 300, 400. Kalau amplopnya ya 100 rupiah ya. Isinya yang lebih bernilai daripada bungkusnya. Ya. Pada posisi si pejabat sudah diberi gaji oleh negara. Sudah digaji oleh negara. Nah, ketika Nabi SAW mengutus salah satu di antara sahabat untuk jadi pejabat yang membawa tugas menarik zakat tadi, Masya Allah, sahabat itu orangnya lugu. Lugu, amanah, dan jujur. Dia balik ke Madinah setelah itu nggak pulang dulu, Pak. Tapi langsung menghadap Nabi SAW. Beda kalau orang zaman sekarang kan mungkin melipir mulai dhisik, gitu ya. Amankan yang bisa diamankan, baru kemudian laporan. Ini enggak langsung dilaporkan semuanya. Ya Rasulullah, ini zakat yang Anda tugaskan bagi saya untuk menariknya. Diserahkan semua. Nah, ini ada apa ini? Ini hadiah. Ada orang ngasih saya hadiah. Sudah? Nabi SAW kemudian ceramah. Setelah banyak orang kumpul, lalu beliau ngasih peringatan. Aku menugaskan orang untuk jadi amil, sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepadaku. Tiba-tiba dia datang sambil mengatakan, ini hadiah untukku, dan ini zakat yang dititipkan untuk kalian. Kata Nabi SAW apa? Kenapa dia nggak duduk saja di rumah bapak ibunya? Ada nggak yang ngasih hadiah? Jadi beliau ngasih alasan, kenapa orang ini dapat hadiah? Karena dia adalah pejabat. Kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, dia duduk di rumahnya kan tidak ada yang ngasih hadiah. Sebab posisi dia bukan pejabat. Sehingga dia diberi hadiah karena alasan ini, melayani klien, melayani masyarakat, apapun bentuk layanannya. Misalnya mengadakan kunjungan ke misalnya dinas yang lain, atau mengadakan kunjungan ke kantor-kantor yang lain, baik swasta maupun punya negara. Dokter dari rumah sakit tertentu atau dari dinas tertentu diminta untuk kunjungan ke puskesmas misalnya, atau kunjungan kemana lagi. Lalu dia dikasih cangkingan, ya, ono nggawa pitik, nggawa beras, dan aneka hasil alam yang dibawa dan dihadiahkan utusan ini. Atau dia melakukan inspeksi di sebuah lembaga tertentu untuk memberikan penilaian, asesmen lembaga tertentu, lalu nanti dikasih sesuatu. Ini untuk transport. Sehingga dari pemerintah atasan ke pemerintah bawahan, nanti yang ditugaskan ini ketika pulang,
dikasih tips ini untuk transport. Kalau kita pakai hadis Ibnu Lutbiyah ini, hukumnya apa, Pak? Haram. Halal atau haram? Haram. Hukumnya haram. Coba ditegaskan ulang. Haram. Baik. Ada ya, ada data harus di dalam konten. Diberi oleh-oleh mau. Tapi kalau uang sama sekali tidak mau. Diantar uangnya pun tidak mau. Ya, mikrofon, Pak. Mikrofon ada yang mau. Iya, ucapan terima kasih. Baik. Iya. Jadi ini kan ada lembaga yang ini di pusat. Kemudian ada turun ke daerah ya. Lembaga yang sama, tapi ini berada di daerah. Begini ya, kurang lebih. Atau bisa juga lembaga yang ada di pusat atau pemerintah misalnya. Pemerintah, kemudian ini turun ke swasta. Begini ya. Ya. Apapun itu, jadi baik tujuannya dalam rangka untuk asesmen, pemeriksaan, audit, dan seterusnya. Ya. Dan orang yang diutus ini, manusia yang diutus ini, dia kan sudah dapat gaji. Bahkan terkadang diberi semua biaya yang dibutuhkan. Transport pesawat, sampai di bandara ke hotel, nanti taksi. Kemudian di hotel dibiayai. Sampai pulangnya semuanya dibiayai. Itu Masya Allah. Dia berangkat, di anggaran itu tertulis pesawat. Naik kereta dia. Masya Allah. Di anggaran itu ada taksi, dijemput teman. Di anggaran itu ada hotel, tidur di rumah kawan. Masya Allah. Ada sisa nggak? Oh, banyak sisa. Sisa itu kemana, Pak, kira-kira? Hah? Masuk pribadi, kantong. Jadi uang receh seperti itu dikumpulin, Pak. Lumayan. Karena target istrinya kan haji furoda. Dia yang datang dengan aneka uang-uang tadi sudah dibekali semua. Lalu ini ngasih. Nah, ya sewajarnya dikasihlah hadiah. Ini kan budaya di tempat kita. Coba kira-kira kalau di luar negeri yang disiplin, Pak. Ambil contoh, Bapak mungkin bisa sebut negeri manapun orang kafir, negeri kafir yang disiplin. Nggak ada, Pak, namanya ini, Pak. Walaupun hanya oleh-oleh sepantasnya, walaupun hanya ya misalnya hasil daerah, ini oleh-oleh makanan khas daerah. Speser pun nggak ada seperti itu. Hanya ada di negeri Wakanda. Masya Allah. Oh, Konoha. Konoha apa Wakanda? Benderanya apa sih warnanya? Nah, ini juga sama. Lembaga yang di daerah ngasih ke sini. Kira-kira dilaporkan enggak? Begitu lapor ke pusat, kan lapor hasil ya. Apakah hadiah ini kira-kira dilaporkan enggak? Kenapa tidak dilaporkan? Ini kan untuk pribadi saya. Hadiah itu saling ridho. Hadiah ini saling ridho. Iya, Pak. Ini kan saling ridho. Dia yakin karena saling ridho berarti halal. Dalam keyakinan dia. Padahal saling ridho untuk tujuan seperti ini nggak berlaku. Karena saling ridho itu bukan satu-satunya syarat halalnya harta, tapi ada banyak syarat yang lain. Akhirnya Nabi SAW memarahi Ibnu Lutbiyah, tapi beliau tidak nyebut nama. Dan beliau sampaikan, coba dia duduk di rumah bapak ibunya.
Coba dia duduk saja di rumah, ada nggak yang ngasih hadiah seperti ini? Ya nggak bakalan ada. Sehingga kenapa kamu dikasih hadiah? Karena saya melayani klien. Tuh kan kamu sudah dapat gaji, kamu sudah dapat fasilitas. Ini untuk transport. Loh kok untuk transport saya sudah dipenuhi, transport saya sudah dikasih. Ini untuk biaya ini, untuk biaya ini. Saya sudah dikasih. Maka terlarang bagi Anda untuk menerimanya. Karena posisi Anda adalah utusan. Posisi ASN ini adalah utusan. Sehingga haram bagi dia untuk menerimanya. Baik. Baik Pak, sekarang kita sudah sadar kalau ini haram. Ini bukan halal ya, tapi apa? Haram. Haram untuk diterima. Alhamdulillah kita sudah sadar. Selanjutnya kan kita perlu bicara bagaimana solusinya. Kalau itu haram, bagaimana solusinya? Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melakukannya. Padahal kita tidak ingin harta haram ini dibawa sampai mati, itu kata kuncinya. Karena kalau sampai mati ini belum diselesaikan, ya hidup tidak sekali. Pasca kematian akan ada kehidupan yang kedua, di mana Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang dulu Anda bawa. Solusinya, dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadiah yang dibawa oleh Ibnu Lutbiyah ditarik oleh Nabi SAW dimasukkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara. Jadi hadiah yang dibawa oleh Ibnu Lutbiyah ini apa sih? Duit atau barang? Barang. Ibnu Lutbiyah itu bawa barang. Ini dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu adalah kas negara, sehingga dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Kalau ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh seorang ASN atau mantan ASN, pensiunan aparat siapapun, yang dia membawa harta yang nggak benar, maka wajib dikembalikan ke negara. Sehingga harta hasil tips dan sogok, walaupun saling ridho, harus ke sini. Hanya ini solusinya. Kembalikan kepada kas negara. Kenapa Pak? Karena dia tidak berhak. Dan jatuhnya tidak dikembalikan kepada yang memberi, karena sudah diterima, tapi dikembalikan kepada kas negara. Itu menjadi hak milik negara. Berarti kalau dia utusan lembaga swasta sekarang. Nah, ada utusan lembaga swasta ya. Lalu dia melayani klien. Kemudian orang ini oleh klien diberi hadiah. Maka hadiah ini wajib dikembalikan ke lembaga swasta tadi. Karena ini bukan haknya, tapi hak lembaga yang mengutusnya. Sekolah kami ya, SD yang ada di depan rumah itu Pak, beberapa kejadian kan wali murid ngasih hadiah ke guru. Dan kita agak tegas, pokoknya semua guru yang diberi hadiah oleh wali murid, apapun itu wajib dikembalikan ke sekolah. Jadi tidak boleh ada bentuk hadiah apapun dari klien langsung ke petugas, tidak boleh. Ya. Parcel itu hadiah. Ya. Mau namanya parcel, mau namanya bingkisan, mau namanya hadiah, mau namanya uang lebaran atau apapun, tidak boleh sama. Jadi yang seharusnya idealisme ini kita jaga ya, terutama di lembaga pendidikan kan tidak boleh sih. Lembaga pendidikan ngajari bagus, ngajari yang ideal. Kok ada praktek nggak ideal, ya tindakannya harus lebih keras. Sehingga para guru kami, kalau sampai ada yang menerima hadiah, itu kita wajibkan kembalikan ke sekolah. Nah, selanjutnya kembali kepada kebijakan sekolah, saya nggak nerima lah Pak. Nanti akan kita distribusikan, baik untuk fakir miskin di sekitar sekolah, atau kita kembalikan kepada guru-guru yang berprestasi,
Sehingga bisa jadi yang menerima bahkan dia tidak mendapatkan hasil sama sekali, tidak menikmati. Karena dikembalikan kepada kebijakan lembaga yang dia sudah memberi gaji kepada guru tadi. Baik. Selanjutnya, kalau sampai nggak dikembalikan, apa yang akan terjadi? Bapak lihat ini ya. Koruptor, ini masuk korupsi nggak kayak gini? Masuk korupsi ya? Kalau ada utusan dari lembaga pemerintah kepada bawahan, kemudian dia diberi cangkingan tadi Pak ya, diberi hadiah dan seterusnya, itu masuk korupsi nggak? Korupsi itu uang dari negara. Kalau ini gratifikasi. Baik. Kalau gratifikasi masuk pelanggaran hukum nggak? Gratifikasi. Masuk ya? Nah, gratifikasi ini jika sampai mati tidak dikembalikan, kalau tidak dikembalikan, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, maka dia akan gendong harta gululnya kelak di hari kiamat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, maka nanti harta gululnya itu akan dia gendong, akan dia bawa kelak di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing jiwa akan dipenuhi balasannya sesuai yang dia lakukan dan mereka tidak dizalimi. Ini yang tadi diperingatkan Nabi SAW. Jangan sampai kalian datang di hari kiamat sambil gendong sapi, gendong onta, gendong kambing, lalu mengeluarkan suara, kemudian dia minta tolong untuk diselamatkan oleh Nabi SAW, tapi Rasulullah SAW tidak mau menolongnya. Sehingga hasil gratifikasi tidak dapat syafaat. Orang yang membawa gratifikasi tidak dikembalikan sampai mati, ini ancamannya apa? Tidak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya bacakan hadisnya lebih lengkap ya. Ini buku yang saya tulis, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang punya. Judulnya Fikih ASN. Oh, nggak ada ya. PDF-nya nggak ada di sini. Nah, dalam buku Fikih ASN itu saya menyebutkan ada satu hadis. La ulfiyanna ahad. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih riwayat Bukhari, Muslim. La ulfiyanna ahadakum, jangan sampai aku ketemu kalian. Yaji'u yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat. Ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, au baqaratun lahu khwar. Sementara dia gendong sambil mengeluarkan suara, atau dia gendong sapi sambil melenguh, atau menggendong kambing laha thugha sambil mengembek, au riqaun tahfaq, atau dia membawa budak. Nabi SAW menyebutkan aneka harta-harta berharga di masa silam, yaitu binatang ternak, atau dia membawa hadiah A, hadiah B. Fayaqulu, lalu dia mengambil, ya Muhammad aghithni, wahai Muhammad tolonglah aku di hari kiamatnya. Berarti dia minta syafaat. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, la amliku laka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. Sehingga Allah akan permalukan orang yang membawa harta gulul tadi. Dia bawa harta gulul itu kelak di hari kiamat, terus dilihat banyak orang. Loh, Bapak ini kan dulu punya jadwal khutbah.
Maksudnya apa? Dia imam masjid, dia mungkin khatib, dia terlihat orang soleh di depan umum, dia mungkin punya mimbar dan bisa bicara di depan masyarakat, tapi ternyata dia adalah seorang koruptor atau penerima gratifikasi atau aneka hadiah yang lain dari masyarakat, dibawa sampai akhirat, nanti kemudian dipermalukan, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Tapi Nabi SAW menolak untuk menolongnya, dan beliau mengatakan, "Qad ablagtuka, aku telah sampaikan hal ini kepadamu." Ini yang tadi kita sebutkan ya, bahwa koruptor tidak dapat syafaat Nabi SAW. Kalau hartanya dibawa mati belum dikembalikan. Selanjutnya gimana Pak? Ya mumpung masih hidup dan masih punya simpanan, kalau bisa harta-harta haram itu segera dikembalikan. Mekanisme pengembaliannya, jika ada aturan yang mengatur itu, silakan ikuti aturan yang berlaku. Ada Pak, kita juga kesulitan Pak, mau mengembalikan kemana? Nggak ada rekening negara yang saya tinggal mudah transfer, itu nggak ada. Saya punya salah satu kawan ya, beliau pernah main ke rumah orang Jakarta Pak, dan kerja di sebuah instansi ya, kalau menurut saya sih tidak terlalu basah ya, kermun-kermun dikit lah, jadi nggak sampai basah, nyemek dikit. Nah beliau ini, ibu-ibu ini ya, datang bersama suaminya ke rumah karena merasa resah dengan harta yang selama ini diambil. Cuman beliau ini karena orangnya perhatian, setiap kali nerima itu dicatati angkanya. Nerima berapa dicatat, nerima berapa dicatat. Selama 10 tahun kemudian pensiun dini. Pas kerja dia selama 10 tahun. Hasil yang dia kumpulkan totalnya 800 juta. 10 tahun ya. Wah, itu yang 30 tahun berapa ya? Padahal beliau pensiun di golongan 3C. Jadi belum sampai atas. Dan itu hanya nerima dari atasannya. Karena dikasih amplop kecil, kadang ditransferi, cuma dicatati semua. Totalnya sampai 800 juta. Nah, karena suaminya kerja di Pertamina, jadi mungkin balungannya rodok kuat, maka dia siap untuk ganti, dia keluarkan senilai 800 juta, dikembalikan ke negara dengan cara dicicil. Yaitu contoh, kalau hal-hal seperti ini orang itu konsisten ya. Saya tidak mau menerima, tapi bagaimana dengan dulu yang sudah saya terima? Dia ikuti komitmen dia sebagai seorang pejabat yang baik. Kembalikan ke negara. Nah, susah. Bagaimana cara mengembalikan ke negara? 1, ke fakir miskin. Kenapa ke fakir miskin, Pak? Karena dalam undang-undang fakir miskin dipelihara oleh negara. Ada nggak fakir miskin yang belum mendapatkan manfaat dari negara? Masih banyak ya. Sehingga yang seharusnya negara ngasih sesuatu ke dia, tapi dia nggak dapat apapun dari negara. Nah, sebagai gantinya, ini dikasihkan ke dia. Yang kedua, untuk fasum atau fasos. Fasilitas sosial, fasilitas umum, yang itu menjadi tanggung jawab negara. Misalnya jalan rusak, kemudian apalagi selokan-selokan yang rusak, dan aneka fasilitas umum yang lain. Seharusnya fasilitas umum ini dikasih negara. Tapi negara mungkin tidak hadir di situ, maka harta negara tadi bisa disalurkan ke sana. Ya mungkin kalau sekarang yang cukup gampang adalah untuk korup. Boleh nggak Pak ini Pak?
Boleh, karena korban bencana walaupun belum statusnya bencana nasional ya. Karena sekarang masih dianggap bencana bencana lokal. Ya. Walaupun statusnya belum sampai bencana nasional, masih distatuskan sebagai bencana lokal, maka mereka punya hak untuk mendapatkan manfaat dari negara. Dana itu bisa disalurkan ke mereka. Nah, mudah-mudahan tobat yang dengan cara seperti ini membersihkan aneka tanggung jawab dan tugas yang seharusnya diselesaikan oleh para ASN yang dulu sempat membawa harta bermasalah dari tugas dia selama dia bekerja. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu sebagai pengantar. Sudah syuruk belum? Belum? Masih? 13 menit. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Nah, silakan. Pakai mikrofon, Pak. Pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dalam rangka excuse gitu ya, mencari pembenar itu. Tapi kasus yang di hadis itu kan betul-betul serius itu. Seriusnya adalah bahwa Anda adalah wakil saya menjalankan tugas dari Allah yang diperintahkan ke saya. Khud amalukum. Ya. Jadi utusan khusus gitu. Jeleknya prestasi dia itu kira-kira kalau diomongkan dengan bahasa kita akan mencoreng muka Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu tugas khusus gitu. Ini istimewa dan khusus sekali, sehingga kalau kemudian Nabi SAW marah seperti itu wajar. Yang saya masalahkan tadi adalah kalau ini kemudian kita kiaskan dengan dalam tanda petik hanya seorang ASN yang boleh jadi presiden saya gak kenal gitu kira-kira seperti itu, apakah kira-kira dampaknya sehebat yang tadi dalam kasus itu? Terima kasih Tan. Masya Allah. Baik. Baik. Apakah kira-kira seperti ini bisa dikiaskan untuk ASN dari hadis yang tadi kita baca ya, mengenai kasus Ibnu Lutbiyah? Pertanyaannya begini. Latar belakang kenapa Nabi SAW melarang orang ini membawa hadiah tadi, itu karena ini mempermalukan nama baik Nabi SAW, atau karena ini masalah zakat, atau karena ini hadiah sebab kamu statusnya sebagai pejabat, sehingga kamu sudah diberi kecukupan, karena nanti pejabat ini kan dapat zakat ya. Amil dapat apa? Zakat. Dia digaji ya. Amil ini nanti dia digaji. Atau status dia karena sebagai pejabat, sehingga kamu tidak boleh membawa hadiah dari klien. Jadi dari tiga ini kira-kira yang memungkinkan yang mana? Hah? 1, 2, atau 3? 3. Amil dapat. Amil termasuk 8 asnaf yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal amilina 'alaiha. Di antara yang dapat zakat adalah amil. Dan gajinya amil itu dari zakat. Sehingga kamu jangan nerima hadiah, karena kamu sendiri nanti juga akan dapat dari zakat ini. Makanya dia sudah dijamin oleh negara. Zakat itu kan idealnya dikelola oleh negara ya, bukan oleh swasta. Sehingga Nabi SAW mengelola zakat, lalu beliau serahkan sesuai dengan kebijakan negara, dan di antara yang berhak menerimanya adalah amil. Begitu? Kalau dilihat dari ceramah Nabi SAW, beliau tidak menyebutkan ini mempermalukan nama baik Islam, atau ini merusak citra Islam, citra beliau, dan seterusnya. Tapi beliau sampaikan ini. Afala jalasa fi baiti abihi au ummi. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Itu yang ASN, kalau dia nggak menjabat, dikasih nggak hadiah? Ya? Bisa jadi dikasih, Pak. Tetangganya. Ya, sehingga saya punya tetangga aparat. Lalu saya punya hajatan. Kemudian saya bagi-bagi makanan.
Hadiah saya berikan kepada semua tetangga di sekitar saya. Yang aparat boleh nerima nggak? Boleh nerima? Boleh. Sebagai apa itu? Sebagai tetangga. Sehingga dia duduk di rumah tak kasih. Karena dia sebagai tetangga. Itulah kurang lebih hadiah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan status dia sebagai aparat. Tapi kalau dia misalnya datang ke lembaga tertentu untuk melakukan inspeksi, asesmen atau apapun, pulang dikasih sesuatu, boleh nggak diterima? Nah, kasusnya kan sama dengan ini. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Hatta tunggu sampai datang hadiah kepadanya. Ingkana sotikon, kalau betul itu hadiah. Dan ini sejatinya bukan hadiah, tapi pemberian karena kepentingan. Pemberian karena kepentingan. Begitu yang bersangkutan sudah tidak menjabat, apakah masih ada orang yang ngasih? Begitu tidak menjabat, Pak. Nggak ada yang mepet, Pak. Begitu tidak menjabat, selesai sudah. Sudah tidak ada lagi orang yang memberi apapun kepadanya. Itu bukti bahwasanya aslinya ini bukan hadiah, tapi suap. Statusnya adalah suap. Tujuannya ada kepentingan di balik itu. Itu yang saya pahami. Dan Nabi SAW menyebut semua pemimpin itu disebut oleh Nabi SAW waliya min amri ummati. Coba kita lihat hadis ini. Man waliya min amri ummati syai'an. Kita baca hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Muslim. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa urusan umatku apapun, fasyaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit urusan mereka. Fashkuk alaihim, aku doakan, kata Nabi SAW, ya Allah buat urusan dia jadi sulit. Siapa yang ngurusi urusan umatku, berarti status pejabat yang ngurusi urusan masyarakat, disebut oleh Nabi SAW ngurusi umatku. Maka dia seperti melanjutkan tugas para pemimpin masa silam. Waman waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang ngurusi urusan umatku, farafaqa bihim, dan dia jalankan dengan penuh lemah lembut, penuh kelembutan, perhatian, farfuk bihi, maka berikan sikap lemah lembut kepadanya. Karena terkadang ada yang terlalu kaku, sehingga urusan birokrasinya rumit sekali. Udahlah mas, kalau urusan kayak gini saya sudah nggak sanggup. Akhirnya dominan orang kalau sudah berhadapan dengan itu, pasrahkan saja kepada orang lain. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau begini contohnya, Ustadz, ini kira-kira sudah termasuk mengembalikan atau tidak? Itu contohnya adalah saya sebagai pembimbing tesis, pembimbing disertasi. Kemudian selesai disertasinya, mau minta tanda tangan, datang ke rumah dengan membawa roti. Yaitu, kalau roti itu kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita, apakah itu termasuk kita sudah mengembalikan? Nah ini kalau itu sudah mengembalikan, saya bersyukur alhamdulillah. Kalau belum, ya saya harus bertanggung jawab soal ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, mungkin kita perlu tanya Pak Dekan dulu. Yang sudah berpengalaman jadi dekan di sini ada.
Saya pernah menjadi pembantu Pembantu dia. pendidikan. Kalau secara aturan di kampus Tidak boleh sepastinya, tapi datang ke rumah Mbak Roti, namanya membawa, kita sadar membawa itu kalau sujud barang, kita sudah berulang kali saya sampaikan, tapi kalau dia menolak tetap ditinggal, itu kira-kira gimana? Nah itu yang menjadi persoalan. Persoalannya adalah itu. Saya sadar soal itu. Kemudian saya lebih baik kalau kita punya gitu kita bagikan. Nah gitu, itu adalah apakah itu sudah termasuk mengembalikan atau tidak? Iya. Karena apa? Seorang pembimbing itu sudah dibayar oleh fakultas. Nah itu, ini. Tetapi setelah saya tidak aktif lagi, sudah tidak ada yang berikan seperti itu, betul. Nah itu sudah tidak ada yang berikan itu. Nah ini kita sampaikan. Kita sadar semacam ini sehingga kita mengambil sikap seperti itu, kira-kira itu sudah termasuk kategori mengembalikan atau belum. Nah itu menurut pandangan Ustadz. Matur nuwun. Insyaallah. Baik. Seharusnya tadi mahasiswanya di BCI, Pak. Besok saja kalau sudah nggak aktif ya ngasihnya. Sehingga jadi tabungan di mahasiswa yang mungkin nanti akan datang setelah Bapak sudah pensiun. Masya Allah, barakallahu fikum. Nggak semua orang punya semangat mau menghindari dan meninggalkan harta haram. Sehingga ada sebagian orang yang kadang diberitahu seperti ini, dia keberatan. Dia keberatan, apalagi berpikir mengembalikan, bahkan berpikir untuk menolak saja tidak. Karena dia merasakan ini saling ridho. Kalau dalam suasana seperti ini bukan bahasa ridho, dia punya kepentingan di situ. Saya punya teman seorang lawyer ya. Waktu dia mendampingi klien untuk urusan tertentu, seperti itu, tiba-tiba ada aparat yang minta di depan. Kamu berani berapa? Nanti saya bantu. Nah, klien ini terus konsultasi ke lawyernya. Ini perlu dikasih nggak, Pak? Kata lawyer, nggak usah dikasih, jangan dikasih. Tapi aparat ini minta terus ya, Pak. Ya pokoknya jangan dikasih. Akhirnya didampingi untuk menemui aparat tadi sama lawyer tadi. Ya, Bapak berani berapa? Saya akan bantu. Nah, dia terpaksa ngasih. Ngasih itu di depan, jadi bertiga ya. Lawyer, klien, aparat dikasihkan. Terus aparat ini bilang, ini ridho ya? Ridho ya? Sama lawyernya, ridho gimana? Kalau gini disebut ridho. Ya mau bilang nggak ridho gimana, Pak? Kalau dia bilang, aku nggak ridho, akan tak tagih di akhirat. Ya sudah, aku nggak mau bantu. Gimana disebut ridho? Seperti itu yang disebut ridho, Pak. Jadi orang memaksakan mendefinisikan ridho itu sampai pemalak itu juga ridho, Pak. Ini kan cetau memalak, Pak ya. Dan pengusaha yang curhat ke kami yang seperti ini kasusnya banyak sekali, Pak. Itulah yang melatar belakangnya saya nulis buku fikih ASN, Pak. Dari cerita banyak pengusaha yang demikian banyak. Makanya saya bergabung di 2 asosiasi pengusaha ya. Yang pertama namanya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Yang satunya namanya Asosiasi Pengembang Properti Syariah Indonesia. Yang cerita kayak gini banyak sekali. Saya sebenarnya kan tidak begitu sering bergesekan dengan aparat ya. Jadi nggak tahu di balik aktivitas mereka itu ada apa. Tapi karena saking seringnya saya dapat dengar itu, saya nulis buku fikih ASN. Diundang inspektorat. Lebih banyak lagi yang terbuka. Masya Allah. Seperti ini yang terjadi di negara kita. Dan kadang kita juga merasa malu. Gak usahlah dibandingkan dengan jauh-jauh negara yang lain. Negara kafir tetangga kita, Pak. Gak jauh dari Indonesia. Saya pernah datang ke sana. Temen itu ngasih tahu. Kamu kalau ngasih tips ke driver taksi ini, dia emosi. Itu dianggap pelecehan. Wah, Masya Allah. Kebalikan di Indonesia, Pak. Nggak ngasih tips itu pelecehan. Kalau di sini ngasih tips itu pelecehan. Dia akan emosi. Jangan sekali-kali ngasih tips. Jadi argonya ketemu berapa, kamu bayar segitu.
Karena dia nanti akan lapor ke perusahaan dia. Masya Allah. Kayaknya nggak terjadi di Konoha yang kayak gini. Ya. Iya. Ya, supir di Arab kan orang Indonesia, orang Pakistan, Bangladesh, orang Mesir. Dan katanya yang ngajari itu orang Indonesia. Mutawif kami, Pak ya. Itu cerita. Supir di sini kalau yang naik orang Indonesia seneng. Tapi kalau yang naik orang Malaysia saja, Pak ya. Itu mereka nggak seneng. Nol, nggak dikasih apapun. Sehingga harus dikasih tips. Baksis kan namanya di sana. Baksisnya mana? Kalau nggak dikasih baksis, ditungguin itu. Padahal mereka sudah dibayar. Nah, kemudian para mutawif bilang, yang ngajar itu orang Indonesia. Kalau penumpangnya itu orang Malaysia, orang Singapura, jamaah-jamaah dari luar, nol, nggak dikasih apapun. Tapi kalau penumpang, dia senang, semangat. Ya, mau supir Mesir, mau supir Bangladesh, mau supir India. Ya, sampai kapan seperti ini harus dipertahankan? Padahal peringatan itu sudah disampaikan Nabi SAW. Aku sudah sampaikan ini sampai beliau SAW pada waktu beliau memberikan peringatan kepada siapa ini? Ibnu Lutbiyah tadi, tanpa nyebut nama ya, karena ada banyak orang. Allahumma hal ballagtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Tapi pelanggaran masih sangat banyak. Nah, kalau kita kerja di swasta, ya, seperti Pak Dr. Siddiq misalnya, sebagai dosen di kampus swasta, ya berarti harusnya dikembalikan ke kampus. Nah, mengembalikan ke kampusnya gimana, Pak? Bentuknya roti, Pak. Sementara sivitas kampus gitu banyak, apa dicacah-cacah, dibagi-bagikan. Ya mungkin yang paling gampang dikembalikan ke DPPAI, Pak. Di Masjid Ulil, ya. Nah, barangkali bisa dipakai untuk buka puasa bersama. Ya, masyarakat ini kan bukan anggota kampus, Pak ya. Kalau swasta kan ke kampus, ke lembaga swastanya. Kalau negara bisa ke fakir miskin siapapun. Nggak ada mekanisme seperti itu. Ya, mengembalikan nggak diterima. Coba oh gitu. Baik. Perguruan tinggi di samping pelayanan pendidikan juga pemberdayaan masyarakat, dan menyalurkan itu sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ya, ya baiklah Pak. Berarti nanti titipkan saja ke mahasiswa yang KKN, Pak. Ini untuk pemberdayaan masyarakat. Kau bagikan kepada masyarakat di sana. Baik, intinya begini, semangat taubat yang dimiliki oleh kaum muslimin, walhamdulillah, bagi mereka yang sadar akhirat, sudah selayaknya dia mulai mengukur diri ya. Aneka harta-harta bermasalah yang mungkin dulu dia dapatkan, sudah seharusnya dia kembalikan secara bertahap. Coba berusaha gimana caranya biar tidak dibawa sampai mati, itu kata kuncinya. Kalau sampai mati masih ada yang belum diselesaikan, ya akan ada konsekuensinya di hari kiamat. Karena itu, sekiranya kita ingin menyelamatkan diri kelak di hari kiamat, sayangi diri kita masing-masing ketika menghadap Allah. Harta yang sekecil apapun yang haram, segera dikembalikan. Wallahu a'lam. Pun jawab. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita mau membahas tentang aturan bermaaf-maafan. Belum lebaran tapi sudah ada. Menjelang Ramadan ya. Biasanya akan ada kegiatan bermaaf-maafan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.